Hai teman-teman semua, gimana kabarnya? Balik lagi bareng aku Aga. Pada kesempatan ini aku pengen ngajak teman-teman diskusi untuk persiapan interview kerja. Ada nggak nih teman-teman yang mau menghadapi interview khususnya dengan HR untuk posisi staf HSE? Nah, yuk kita diskusi bareng ya teman-teman di sini. Mungkin bagi teman-teman di sini yang masih bingung, Kak, aku kira-kira bakal ditanya pertanyaan apa ya untuk interview si staf HSC. Pas banget tuh, kita bisa belajar bareng di sini. Aku coba akan cantumin 50 pertanyaan untuk latihan yang barangkali muncul, entah pertanyaannya maupun konteksnya. Nah, teman-teman, untuk belajar interview dari channel YouTube ini, aku ada dua jenis playlist. Yaitu yang pertama adalah playlist tes interview, dan yang kedua adalah playlist 50 pertanyaan interview kerja. Untuk playlist yang tes interview, ini berisi tentang video-video yang aku ngebahas, ngebedah sudut pandangku. Beberapa ada yang aku kasih ilustrasi tentang suatu pertanyaan interview kerja. Satu video aku hanya akan membahas satu pertanyaan. Di situ teman-teman akan lebih banyak aku ajak untuk membayangkan, berpikir, berusaha untuk memahami konteks dari masing-masing videonya. Jadi teman-teman lebih banyak mendengarkan di situ. Untuk playlist yang satu lagi, 50 pertanyaan interview kerja, termasuk video ini, itu adalah playlist yang berisi tentang 50 daftar pertanyaan latihan yang mungkin muncul saat teman-teman interview untuk posisi tertentu. Di situ aku hanya akan mendisplay pertanyaannya dan nanti teman-teman silahkan pause saja secara berkala dan langsung secara spontan jawab pertanyaannya satu persatu secara lantang. Langsung ngomong aja. Playlist ini adalah untuk menguji teman-teman apakah sebenarnya udah siap belum sih untuk interview untuk ngomong. Jadi nanti teman-teman pada saat pause, teman-teman ngomong sendiri, rasakan apakah teman-teman sudah yakin, sudah lancar, sudah tahu untuk menjawab pertanyaan itu kayak gimana. Kalau teman-teman masih ada kebingungan, masih belum lancar, silahkan nanti teman-teman boleh catat pertanyaannya dan nanti riset. Riset mandiri di luar, boleh cek di bagian tes interview ini, barangkali yang ditanyakan di sana ada di playlist yang ini. Atau teman-teman bisa cek secara mandiri, kemudian teman-teman coba rangkai katanya, bayangkan. Nanti teman-teman coba latih ngomong di situ, rasanya gimana gitu. Kalau masih belum yakin, teman-teman boleh diskusi di kolom komentar. Kak, aku masih nggak yakin nih untuk jawab pertanyaan yang ini. Boleh nggak aku jawabnya kayak gini? Tuliskan di kolom komentar. Nanti mungkin kita bisa diskusi, bisa sama aku, bisa sama teman-teman lain yang sedang belajar pertanyaan yang sama, kayak gitu. Oke, dan untuk belajar di channelku ini, teman-teman, dari dua playlist ini, aku akan sampaikan kesekian kalinya bahwa jangan ada yang berusaha untuk menghafal pertanyaan maupun jawaban. Karena interview itu bukan proses tor hafalan. Kalau teman-teman sejak dini belajar dengan cara menghafal, takutnya nanti teman-teman jadi nggak peka. Pertanyaan berubah dikit, teman-teman jadi bingung. Padahal di interview dengan HR atau user, seringkali hal yang sama ditanyakan dengan bentuk pertanyaan yang beda-beda. Kayak gitu. Nanti teman-teman jangan sampai malah terjerumus ngerasa bahwa, wah ini pertanyaan jebakan. Tidak ada pertanyaan jebakan, teman-teman. Yang ada adalah teman-teman itu salah maksud, salah paham, gagal paham terkait dengan maksud dari pertanyaan tersebut. Nggak ada HR atau user yang sejak awal pengen ngejebak kayak gitu ya, teman-teman ya. Oke, kita langsung masuk aja ke videonya, teman-teman. Apa sih pertanyaan-pertanyaan yang mungkin akan ditanyakan? Yang pertama adalah pertanyaan yang sifatnya umum. Jadi kalau misalkan teman-teman nanti interview dengan HR untuk posisi staf HSE, ini adalah beberapa pertanyaan umum yang biasa muncul. Bentuk-bentuk pertanyaannya kurang lebih bisa kayak gini ya, teman-teman semua ya. Bisakah Anda ceritakan tentang diri Anda? Mengapa Anda tertarik bekerja di bidang HSE? Apa yang Anda ketahui tentang perusahaan kami? Mengapa Anda memilih perusahaan kami sebagai tempat Anda bekerja? Apa yang memotivasi Anda untuk berkarir di bidang keselamatan dan kesehatan kerja? Apa kekuatan terbesar Anda yang relevan dengan posisi ini? Apa kelemahan terbesar Anda dan bagaimana Anda mengatasinya? Bagaimana Anda menangani tekanan di tempat kerja? Apa yang menurut Anda membuat cocok untuk bekerja di posisi ini? Bagaimana Anda menjaga keseimbangan antara kehidupan pribadi dan pekerjaan? Silahkan teman-teman boleh pause video ini dan coba jawab pertanyaanku ini satu persatu. Silahkan teman-teman di sana ngomong sendiri aja secara lantang. Rasakan mana pertanyaan yang teman-teman belum lancar jawabnya, belum yakin dengan jawabannya, nanti boleh dicatat. Silahkan.
Oke teman-teman, gimana untuk daftar pertanyaan ini? Apakah ada yang masih bingung atau belum lancar cara jawabnya? Nanti silahkan dicatat, kemudian teman-teman coba ya riset jawabannya. Bayangkan kalau misalkan pertanyaan itu atau yang sejenis itu akan muncul di interview yang nyata, kayak gitu. Kita akan masuk ya untuk menambah referensi pertanyaan teman-teman ya. Kira-kira tuh pertanyaannya seputar apa sih gitu. Selain pertanyaan umum, nanti pasti pada saat interview itu teman-teman juga akan ditanyakan pertanyaan yang khusus seputar HSE. Ingat teman-teman, untuk interview dengan HRD nggak cuma ditanya soal apa kelebihan dan kekurangan, silahkan perkenalkan diri Anda, berapa gaji yang diharapkan. Tapi sesekali itu malah cukup sering ya. H- HR itu udah nanya yang agak detail kayak gitu, udah masuk ke awalan-awalan pembukanya user walaupun belum detail, belum sampai dalam banget gitu ya. Nah, beberapa bentuk pertanyaan yang berkaitan dengan HSE yang mungkin akan ditanyakan adalah sebagai berikut. Apa yang Anda pahami tentang tugas dan tanggung jawab HSE? Apa tujuan utama dari program HSE di suatu perusahaan? Bagaimana Anda memulai pengembangan program HSE di perusahaan yang belum memiliki program tersebut? Bagaimana Anda mengidentifikasi dan menilai risiko di tempat kerja? Apa langkah pertama yang Anda ambil jika menemukan potensi bahaya di lingkungan kerja? Bagaimana Anda melakukan analisis risiko terhadap suatu prosedur atau mesin baru di tempat kerja? Apa tindakan Anda jika terjadi kecelakaan kerja? Bagaimana cara Anda memastikan pekerja mematuhi prosedur keselamatan di tempat kerja? Bagaimana Anda memastikan bahwa pelatihan keselamatan diberikan secara efektif kepada seluruh karyawan? Bagaimana Anda memastikan bahwa peralatan keselamatan berfungsi dengan baik? Silakan teman-teman boleh pause video ini, nggak usah buru-buru untuk menjawab semua pertanyaannya. Coba teman-teman di pause videonya dan jawab secara lantang. Coba ngomong sendiri, pura-pura teman-teman ditanya pertanyaan ini. Coba dicek nanti ya, rasain teman-teman itu udah bisa jawab secara lancar atau belum. Kalau belum nanti pertanyaannya boleh dicatat. Terus nanti teman-teman tinggal riset sendiri dan latih sendiri. Barangkali pertanyaan ini atau konteks yang ada di pertanyaan ini akan keluar pada saat teman-teman menghadapi interview yang real. Silahkan boleh pause videonya. Oke teman-teman, gimana terkait dengan pertanyaan ini? Kita lanjut ya ke daftar pertanyaan selanjutnya yang mungkin akan ditanyakan saat interview sebagai seorang staf HSE adalah pertanyaan yang berkaitan dengan regulasi dan kebijakan. Beberapa pertanyaan yang akan muncul kurang lebih kayak gini, teman-teman. Bagaimana Anda memastikan bahwa perusahaan mematuhi semua peraturan pemerintah terkait keselamatan dan kesehatan kerja? Apakah Anda familiar dengan standar keselamatan seperti ISO 45001 dan OHSAS 18001? Bagaimana pengalaman Anda dalam mengimplementasikannya? Bagaimana Anda memastikan kepatuhan terhadap peraturan lingkungan hidup di perusahaan? Apa pengalaman Anda dalam melakukan audit HSE internal atau eksternal? Bagaimana Anda bekerja sama dengan pihak eksternal seperti pengawas keselamatan atau badan pemerintah terkait inspeksi atau audit? Apa langkah-langkah yang Anda ambil untuk meningkatkan budaya keselamatan di tempat kerja? Bagaimana Anda mendokumentasikan laporan insiden atau kecelakaan kerja? Apa kebijakan yang harus ada di tempat kerja untuk mencegah terjadinya kecelakaan atau bahaya kesehatan? Bagaimana Anda menangani situasi di mana ada ketidaksesuaian antara kebijakan keselamatan perusahaan dan standar yang berlaku? Dan terakhir di sini adalah bagaimana Anda memperbarui diri dengan perkembangan terbaru terkait peraturan keselamatan dan kesehatan kerja. Silahkan teman-teman, karena udah mulai panjang-panjang pertanyaannya, boleh pause videonya, jangan buru-buru. Jawab secara lantang, lihat kemana gitu ya. Kalau ada kaca atau lagi nonton video ini bareng sama temen, role play aja. Coba teman-teman nanti ngomong secara lantang, rasakan apakah teman-teman sudah lancar atau belum untuk menjawab pertanyaan ini. Kalau belum, boleh dicatat. Silahkan. Oke, teman-teman, gimana terkait dengan daftar pertanyaan ini? Nanti kalau ada yang bingung dan masih nggak yakin, boleh tuliskan di kolom komentar. Barangkali teman-teman yang nonton video ini ada yang bisa bertukar pikiran langsung di kolom komentar ya. Kak, untuk pertanyaan ini boleh nggak aku jawabnya begini? Nanti biar bisa saling diskusi. Kita akan lanjut teman-teman ke daftar pertanyaan selanjutnya yang mungkin akan ditanyakan. Itu adalah yang berkaitan dengan lingkungan dan kesehatan. Beberapa pertanyaan yang mungkin akan ditanyakan adalah sebagai berikut. Apa yang Anda lakukan untuk mengurangi dampak lingkungan dari operasional perusahaan? Bagaimana Anda menangani limbah berbahaya di tempat kerja?
Apa yang Anda lakukan untuk memastikan bahwa perusahaan mematuhi regulasi terkait pengelolaan limbah? Bagaimana Anda mengatasi masalah polusi udara atau kebisingan di tempat kerja? Apa tindakan yang Anda ambil jika terjadi kebocoran bahan kimia atau limbah berbahaya di fasilitas perusahaan? Bagaimana Anda memastikan bahwa pekerja terhindar dari bahaya kesehatan akibat paparan bahan kimia atau faktor lingkungan lainnya? Apa yang Anda lakukan untuk mencegah terjadinya penyakit akibat kerja di perusahaan dan bagaimana Anda bekerja sama dengan Departemen Kesehatan perusahaan dalam menangani masalah kesehatan pekerja? Silahkan teman-teman boleh pas video ini dan coba jawab satu persatu pertanyaan-pertanyaan yang teman-teman rasa itu mungkin akan ditanyakan untuk staf HSE di sektornya teman-teman, ibaratnya gitu ya. Silahkan pas video ini, rasakan mana pertanyaan yang teman-teman masih bingung jawabannya, masih belum lancar atau masih ragu. Boleh dicatat dan nanti teman-teman boleh riset untuk jawabannya. Silahkan di pause videonya. Oke, teman-teman, gimana soal daftar pertanyaan ini? Kita lanjut ya ke pertanyaan selanjutnya yang mungkin akan ditanyakan pada saat teman-teman wawancara untuk posisi seorang staf HSE. Pertanyaan yang mungkin akan ditanyakan juga adalah yang sifatnya situasional. Saat itu HR mungkin akan meminta teman-teman untuk membayangkan suatu kondisi, baik kondisi yang teman-teman sudah pernah alami atau yang belum dialami, dan nanti Anda, teman-teman di sini akan dinilai bagaimana teman-teman akan menanggapi suatu situasi tersebut. Contoh beberapa pertanyaan yang ada di sini adalah sebagai berikut ya. Apa yang Anda lakukan jika seorang pekerja menolak untuk mengikuti protokol keselamatan? Bagaimana Anda menangani situasi di mana Anda menemukan bahwa karyawan tidak mematuhi standar keselamatan kerja? Apa tindakan Anda jika ada insiden kecelakaan fatal di tempat kerja? Bagaimana Anda menangani situasi darurat seperti kebakaran atau kebocoran gas? Apa yang Anda lakukan jika ada karyawan yang mengeluh tentang masalah kesehatan terkait dengan lingkungan kerja? Bagaimana Anda menangani kesesuaian prosedur keselamatan yang Anda temukan selama inspeksi rutin dan apa tindakan Anda jika ada peralatan keselamatan yang rusak atau tidak sesuai standar? Silahkan teman-teman di sini boleh pause videonya dan coba jawab satu persatu pertanyaan ini secara lantang. Ayo teman-teman coba ngomong. Rasakan mana pertanyaan yang teman-teman nggak ngerti cara jawabnya, masih bingung atau nggak yakin jawabannya apa, boleh ditulis nanti teman-teman bisa riset dulu jawabannya. Silahkan. Oke, teman-teman, kita lanjut ya. Selain pertanyaan situasional, apalagi yang mungkin akan ditanyakan? Ya, yang mungkin akan ditanyakan adalah pertanyaan umum ini ya, yaitu berkaitan dengan pengalaman dan pengembangan karir teman-teman. Beberapa bentuk pertanyaan atau konteksnya nanti ya adalah sebagai berikut. Apa pengalaman paling menantang yang pernah Anda hadapi di bidang HSE dan bagaimana Anda mengatasinya? Bagaimana Anda menilai keberhasilan program HSE yang Anda implementasikan di perusahaan sebelumnya? Bagaimana Anda meningkatkan keterampilan dan pengetahuan Anda di bidang HSE? Apakah Anda memiliki sertifikasi khusus di bidang HSE? Jika iya, bagaimana Anda memperolehnya dan seberapa relevan itu terhadap pekerjaan Anda nanti? Kemudian, mengapa kami harus memilih Anda untuk menjadi seorang staf HSE di perusahaan kami? Silahkan teman-teman boleh pause videonya dan coba jawab secara lantang. Ngomong aja langsung teman-teman, satu persatu dijawab, nggak usah buru-buru. Rasakan mana pertanyaan yang teman-teman masih bingung atau masih nggak yakin jawabannya atau cara jawabnya. Silahkan boleh dicatat. Oke, teman-teman, gimana terkait dengan pertanyaan-pertanyaannya? Sudah dicatat yang masih belum yakin, yang masih ragu. Nanti teman-teman jangan lupa untuk coba riset jawabannya ya, teman-teman ya. Itu adalah 50 daftar pertanyaan yang mungkin akan muncul saat teman-teman melamar sebagai seorang staf HSE. Ingat, posisi staf HSE itu ada yang bisa diisi sama yang fresh graduate, ada yang bisa diisi sama teman-teman yang sudah memiliki pengalaman kerja junior biasanya levelnya di bawah 2 tahun, di bawah 1 tahun begitu. Sehingga teman-teman bisa menjawab pertanyaan tadi sesuai dengan tingkat pengalaman dan pendidikan yang teman-teman miliki. Nggak usah ngerasa bahwa pertanyaan ini mungkin muncul nggak sih? Loh, balik lagi teman-teman. Aku nggak yakin kalau semua pertanyaan ini pasti muncul. Tapi aku yakin 100% bahwa kalau teman-teman lancar, ya, menjawab pertanyaan ini, aku yakin nanti teman-teman juga bisa lancar pada saat menghadapi pertanyaan dengan HRD. Kenapa? Karena bentuk pertanyaan beda-beda itu bisa menanyakan
hal yang sama kayak gitu. Silahkan teman-teman latih ya, latih interview tidak hanya dengan membaca, menonton, tapi teman-teman juga praktekkan, entah ngomong sendiri, entah cari partner, role play gitu ya teman-teman ya. Biar teman-teman nanti makin terlatih dan pada saat interview itu nggak gugup, nggak kaku, seperti kayak orang yang pede untuk mempromosikan diri dia. Ingat, interview itu bukan proses terhafalan. Interview itu adalah proses teman-teman menjual kemampuan diri, pengalaman diri kayak gitu. Oke, teman-teman, paling sementara dari aku itu dulu. Kalau nanti ada pertanyaan, boleh hubungi aku lewat sosmedku yang ada di sini. Mungkin nanti kita bisa diskusi di luar interview juga nggak masalah, teman-teman. Teman-teman juga bisa belajar melalui playlistku ya yang ada di channel YouTubeku ini. Nanti kalau misalkan teman-teman ada request, Kak, coba bikinin aku daftar pertanyaan untuk menghadapi interview ini yang mungkin belum ada di playlistku ya, teman-teman ya. Teman-teman boleh tuliskan aja nanti di kolom komentar. Nanti aku akan coba carikan daftar pertanyaannya yang teman-teman bisa pelajari sebelum menghadapi interview di posisi tersebut. Paling sementara dari aku itu dulu teman-teman. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu di video selanjutnya. Sukses selalu.